Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan. Menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Jadi di situ rasanya saat kami itu merasa kayak macam-macam disambar petirnis yang bolong. Jadi kami merasa ya kecewa dalam keputusan ini. Mari kita jaga keputusan ini agar tetap ditegakkan dan mudah-mudahan tidak ada kong-kali-kong permainan lagi nanti di PK yang lalu sehingga yang direvisi dan sebagainya itu bisa saja terjadi. Menurut saya seluruh pertimbangan sudah lengkap dan kasasi itu ada final. Mahkamah Agung sudah kadung memutuskan kasasi bagi 4 terpidana pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Jaksa dan keluarga korban tidak bisa berkutik dengan putusan kasasi MA. Sementara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menggagas pengajuan restitusi atau ganti rugi atas pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang dibebankan kepada Verdi Sambo. Bisakah usulan restitusi itu direalisasikan? Kami akan langsung membahasnya bersama dengan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi dan Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua. Dan kami juga sudah menghubungi kuasa hukum Verdi Sambo namun belum mendapatkan respon. Saya ingin mengucapkan selamat malam terlebih dahulu kepada dua narasumber yang sudah bergabung. Ada Pak Edwin dan juga Pak Martin. Selamat malam. Selamat malam Mbak Kania. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ya, selamat malam Bang Edwin. Selamat malam Bang Martin. Iya, baik, suara saya jelas ya. Saya ingin ke Pak Edwin terlebih dahulu. Jadi restitusi ini sebenarnya sudah pernah diusulkan sebelumnya oleh LPSK. Jadi sudah membuka diri kepada keluarga Brigadir Yosua pada saat awal bahwa pengajuan restitusi ini sebenarnya dalam kasus pembunuhan berencana seperti ini bisa diajukan. Apa alasannya pada waktu itu? Ya, sejak awal peristiwa ini memang kami sudah menyampaikan surat kepada orang tua Joshua maupun kuasa hukumnya tentang apakah pihak keluarga Joshua ingin mengajukan permohonan perlindungan atau tidak. Karena LPSK sangat terbuka untuk memberikan perlindungan pada keluarga Joshua. Nah, dalam konteks perlindungan itu salah satu hak yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban termasuk juga ganti kerugian dari pelaku kepada korban atau korban yang kita kenal dengan istilah restitusi. Ya. Jadi restitusi itu memang satu hak yang dimiliki korban tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban. Nah, itu memang umumnya diproses ketika proses penyidikan dan kemudian dimasukkan juga di dalam tuntutan jaksa, ya, yang kemudian nanti akan diputuskan oleh hakim, dikabulkan atau ditolak, dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Nah, tapi karena kemudian ketika itu memang tidak ada kehendak dari pihak keluarga untuk meminta perlindungan termasuk ganti rugi kepada pihak pelaku sehingga hal itu tidak terjadi bahkannya. Oke, baik. Betul seperti itu Pak Martin? Ya, makasih Mbak Kania, makasih Bang Edwin Partogi. Jadi pada saat itu memang ada komunikasi yang menurut saya tidak terbangun dengan baik yang diakibatkan pada saat itu ya. Ini kita masih ingat betul. Pada saat itu ada para pelaku, ya ada Richard, ada Putri Chandrawati, yang dalam versi mereka sebelum jujur, ya, atau masih pelaku obstruction of justice, mereka ini minta perlindungan kepada LPSK. Nah, pada saat itu kami berpikir bahwa bagaimana kami mau memberikan perlindungan bagi para saksi, sedangkan ya para pelaku ini juga meminta perlindungan kepada LPSK.
Nah, tapi saya tidak mau kembali ke belakang lah intinya. Intinya itu sudah berlalu, kami sudah buka Artinya lembaran kalau baru kita dengan melihat dalam LPSK. perkembangannya ini adalah opsi yang sekarang bisa dipertimbangkan ulang, begitu ya? Saya ingin ke Pak Edwin. Apakah Iya. sekarang masih bisa diajukan, Pak Edwin? Enggak, sebentar. Biar saya selesaikan dulu. Baik. Nggak boleh dipotong begitu dong. Nah, Oke. karena pada akhirnya kita punya kerjasama juga yang bagus dengan LPSK pasca kejadian itu. Nah, sekarang terkait dengan restitusi, ya, ini kan memang sama saja dengan ganti rugi ya. Sebenarnya bisa dilakukan melalui LPSK, bisa juga dilakukan melalui gugatan perdata. Nah, tapi apapun itu yang memiliki hak untuk menentukan apakah ingin mengajukan adalah keluarga korban, karena kami ini kan hanya kuasa hukum. Namun kalau saya lihat ya, Bang Edwin, sehubungan dengan diskon yang besar ini, saya pikir memang sebaiknya diajukan. Karena kenapa? Kalau kemarin vonisnya memang 20 tahun, saya pikir ya cukup lah gitu ya. Tapi karena diskonnya terlalu tinggi ini, ya sudah. Mungkin ada baiknya kita mintakan pertanggungjawaban secara material juga gitu ya. Tapi kembali lagi itu semua nanti kewenangan dari keluarga. Demikian, terima kasih. Baik, Pak Martin, apakah sudah dibicarakan dengan pihak keluarga? Apakah dari pihak keluarga sudah berkonsultasi mengenai kemungkinan ini? Sudah, tapi kita lagi belum bisa putuskan ini. Mungkin nanti dalam waktu dekat kami akan menyatakan sikap. Oke, baik. Saya ke Pak Edwin kalau begitu. Mekanismenya seperti apa kalau kemudian dari pihak keluarga menyatakan akan mengajukan permohonan restitusi? Ya, memang undang-undang sudah memberikan jalan, Mbak Kani ya. Artinya proses pengajuan restitusi itu bisa diajukan ketika pokok perkaranya tengah diperiksa, yaitu di tingkat pengadilan pertama atau pengadilan negeri Jakarta Selatan 3 itu, maupun setelah mendapatkan putusan yang berkuatan hukum tetap atau inkrah. Cuma dengan cara yang berbeda. Kalau tadi saya sampaikan, kalau pada tingkat pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan itu dimasukkan dalam tuntutan jaksa. Tetapi kalau sudah inkrah, maka prosesnya melalui pengajuan penetapan pengadilan. Begitu bahkan ya. Tetapi pihak yang menghitung kerugiannya adalah LPSK berdasarkan undang-undang maupun Perma 1 2022. Tapi sampaikan Bang Martin juga benar, bisa saja pihak keluarga memilih menggunakan mekanisme jalur perdata, yaitu melakukan gugatan kepada pihak Ferdy Sambo. Begitu Bang Kade ya. Oke, tapi dua jalur ini bisa dimanfaatkan oleh pihak keluarga ya jika kemudian mereka ingin mengajukan proses ganti rugi. Kalau bicara mengenai kalkulasi itu semua kemudian untuk proses ganti rugi ini apabila menggunakan jalur LPSK, bagaimana cara menghitungnya? Itu yang menjadi pertanyaan besar bagi saya. Kalkulasinya ketika ini kasus yang sampai menghilangkan nyawa seseorang. Ya, ini kalaupun diajukan oleh pihak keluarga korban dari Brigadir Yosua, kasus pembunuhan ini bukan hal yang baru buat LPSK untuk menghitung ganti kerugiannya. Kami sudah melakukan penghitungan sudah lama, sejak undang-undang LPSK ada dan LPSK berdiri, kewenangan itu sudah melekat di LPSK, termasuk pada perkara-perkara pembunuhan. Kalau Mbak Kania ingat, ada peristiwa Krakeng di Langkat, ada korbannya yang meninggal juga karena penganiayaan. Itu pada persidangannya untuk kematian 2 orang korban yang tewas itu sudah diputuskan pemberian restitusinya berdasarkan penilaian penghitungan dari LPSK dan sudah dibayarkan oleh pihak terdakwa atau terpidananya. Begitu makanya. Oke. Ada kisaran angkanya kurang lebih, apakah misalnya sekarang perbandingannya paling tidak ya kasus yang sekarang juga sedang kita amati bersama adalah kasus Mario Dandi di mana kemudian dari pihak keluarga korban mengajukan restitusi atau ganti rugi. Apakah sebanding atau kurang lebih berapa kisaran, adakah misalnya angka yang paling maksimal yang bisa diajukan oleh pihak keluarga? Ya, kami tidak bisa mereka-reka kalau sekarang belum ada pengajuan klaim dari pihak keluarganya, karena kami akan berangkat dari klaim itu dari pihak keluarga, kerugian apa yang mereka alami. Kerugian itu ada 2 hal bahkan ya, kerugian yang bersifat material dan imaterial. Kerugian material misalnya dari peristiwa tindak pidana ini bahwa pihak keluarga misalnya mengeluarkan pembiayaan untuk pengacara misalnya ya, kemudian ada pembiayaan untuk transportasi, konsumsi, dan kegiatan peribadatan, ya, karena meninggalnya Joshua dan segala macam, itu
kerugian material itu bisa kami perhitungkan, termasuk juga kerugian imaterial. Kerugian imaterial bisa termasuk hilangnya anak atau meninggalnya Joshua, termasuk juga kerugian imaterial apa? Misalnya si ibu atau orang tua dari Joshua, almarhum Joshua mengalami problem psikis ya yang perlu dilakukan konseling, itu bisa kami perhitungkan pembiayaannya berapa untuk waktu yang berapa lama. Jadi kami sudah punya cara metode untuk melakukan penghitungan kerugian baik yang bersifat material maupun imaterial. Baik, saya akan ke Pak Martin seusai jeda berikut ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kita lanjutkan perbincangannya sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News. Kembali kami lanjutkan perbincangannya. Saya ke Pak Martin. Pak Martin, kira-kira opsi-opsinya dan apa pertimbangan yang sekarang sedang dipikirkan oleh pihak keluarga? Saya yakin tadi kami juga sudah mendengar gitu ada pernyataan dari ayah Joshua yang mengatakan masih bingung dan lain sebagainya. Tapi Anda sebagai kuasa hukum dari pihak keluarga, apa kiranya yang mungkin nanti akan Anda sarankan kepada keluarga? Kalau berdasarkan kacamata hukum ya kamusnya tentu norma hukum ya, Mbak Kania ya. Apakah ada norma hukumnya, apakah ada peraturan perundang-undangannya. Nah, bagusnya sekarang negara Indonesia ini memang sudah mengatur dengan jelas, bahkan pihak yang ditunjuk untuk mengatur baik dari perhitungan sampai dengan rekomendasi sudah ada, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi kalau berdasarkan kacamata hukum, saya akan menyarankan ini digunakan gitu loh. Nah, ini juga ditunjang dengan apa? Bahwa para pelaku ini berbeda kasus dengan Mario Dandi. Mario Dandi ini kan menjadi diskursus juga. Saya di kantor saya khusus ngebahas ini, saya bilang sama teman-teman begini. Di kasus Mario Dandi ini agak susah, saya bilang. Karena kenapa? Mario Dandi ini kita nggak tahu dia punya aset atau tidak gitu ya. Walaupun bapaknya kaya. Nah, kalau di dalam kasusnya FS ini, Bu Putri Chandrawati kaya. Pak Ferdi Sambo kaya. Ya. Ini akan mudah gitu loh untuk meminta pertanggungjawabannya. Nah, yang ketiga adalah apakah keluarga korban ini menganggap bahwa haknya yang dijamin oleh undang-undang itu layak atau tidak untuk diperjuangkan? Karena ada begini permasalahannya, Mbak Kania. Keluarga korban takut nanti ya apabila digunakan ini menjadi isu publik ya. Jadi nanti ada anggapan bahwa ingin mencari keuntungan di dalam kedukaan gitu. Nah ini yang sedang lagi kita timbang-timbang ya. Tapi saya yakin kalau saya bisa menyampaikan dengan tim kuasa hukum yang lain menyampaikan dengan baik, ya udahlah peduli apa kata orang, yang penting selagi itu diatur oleh undang-undang dan juga dikondisikan dengan vonis yang mengkorting 50% ini, ya ada baiknya kita gunakan itu. Apakah seperti itu Pak Edwin melihatnya, bagaimana perspektif dari korban seharusnya ketika kemudian mengajukan proses ganti rugi seperti ini? Ya sebenarnya bisa dua hal yang berbeda Mbak Kania, bahwa atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, negara itu punya kewajiban untuk menegakkan hukum, dan ketika penegakan hukum dilakukan maka terjadi pemidanaan terhadap pelakunya. Tetapi kan hal itu tidak menyelesaikan apa yang dialami oleh korbannya. Pertanyaannya kemudian siapa yang merehabilitasi korbannya? Nah, di soal ini negara sudah memikirkan dan sudah mengakomodir itu dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan adanya restitusi. Kalau pakai hukum acara lama itu pakai penggabungan perkara yang jauh lebih rumit dan sifatnya sangat individual sekali. Kalau ini sudah diwakili oleh negara. Jadi memang dalam suatu tindak pidana bukan hanya ada kewajiban negara untuk mempidanakan pelaku kejahatan, tetapi bagaimana hak korbannya terpulihkan. Nah itu yang difasilitasi saat oleh restitusi ini, bahwa ada kerugian material imaterial dari perbuatan pidana itu. Jadi sebenarnya korban dan keluarga Joshua nggak perlu khawatir, nggak perlu khawatir dengan prasangka buruk dari siapapun, karena ini bukan soal kemauan keluarga korban ya, tapi ini memang fasilitasi disediakan oleh negara karena memang menyadari bahwa ada kerugian yang dialami korban atau keluarganya akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Demikian makanya ya. Oke, adakah kemungkinan kemudian dari pelaku tidak membayar? Adakah daya paksa ketika nilai restitusi itu kemudian sudah ditetapkan oleh hakim? Ya, memang di situ
masih ada tantangannya bahkan ya, bahwa dalam putusannya, kalau dalam putusan di pokok perkara pada tingkat pertama atau pengadilan negeri, memungkinkan hakim dalam prakteknya itu menerapkan sita lelang terhadap harta milik pelaku. Jadi ada perintah di putusan hakim pada tingkat pertama untuk jaksa melakukan penyitaan terhadap aset milik pelaku dan melelangnya untuk membayarkan restitusi pelaku kepada korbannya. Tetapi pada tingkat penetapan tentu hal itu kita harus pelajari lagi apakah ada memungkinkan lakukannya upaya paksa terhadap pelaksanaan dari penetapan pengadilan tersebut. Gitu bahkan ya. Oke, baik. Jadi Pak Martin, kapan kira-kira keluarga akan memutuskan? Mungkin dalam beberapa saat ke depan ya, bahkan ya mungkin ya kita nanti bisa ancar-ancar mungkin minggu depan lah kita bisa nyatakan sikap. Karena memang ya sangat disayangkan ya vonis Mahkamah Agung kemarin khususnya untuk Bu PC. Jadi saya pikir ini dorongan yang besar ya untuk tidak pikir-pikir lah gitu ya, mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya sosial gitu. Kalau kita berbicara hukum ya hukum aja. Baik. Baik, terima kasih Pak Martin dan juga Pak Edwin telah bergabung bersama kami. Selamat malam.